Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Anak-anak Ustaz kelas 8 SMP Ulunuha Medan yang Ustaz sayang dan Ustaz banggakan, marilah kita selalu mengucap puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, serta masih banyak nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kemudian marilah kita sesering mungkin menghadiahkan salawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di akhirat nanti. Semoga dengan syafaat itu kita bisa diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz kelas 8 SMP Ulunuha, pada materi ini ya, materi yang kelima ya. Sebelumnya materi yang pertama kita sudah membahas tentang sepak bola, yang kedua bola voli, yang ketiga tentang bulu tangkis, yang keempat tentang tenis meja, dan yang kelima ini adalah tentang pembelajaran atletik ya, pembelajaran atletik cabang olahraga lari jarak pendek ya. Pada kelas 7 kita sudah mempelajari juga ya atletik tentang lari jarak pendek. Namun di sini kita akan mempelajari materi yang selanjutnya ya, atau materi untuk penguasaan teknik lari jarak pendek. Di sini Ustadz akan membacakan sedikit sejarah ya. Sejarah tentang atletik ya. Atletik yang terdiri dari lari, dikatakan dari jalan, lari, lompat dan lempar ya. Dikatakan sebagai cabang olahraga yang paling tua usianya dan disebut juga sebagai ibu atau induk dari semua cabang olahraga, dan sering juga disebut sebagai mother of sport. Alasannya karena gerakan atletik sudah tercermin pada kehidupan manusia purba. Mengingat jalan, lari, lompat, dan lempar secara tidak sadar sudah mereka lakukan dalam usaha mempertahankan dan mengembangkan hidupnya ya. Mempertahankan dan mengembangkan hidupnya maksudnya adalah misalkan pada saat mempertahankan diri dari mempertahankan diri untuk hidup ya, dari menghindari dari kelaparan ya, mereka melakukan lari ya. Lari untuk apa? Mengejar hewan buruan ya. Atau melompat untuk apa? Misalkan untuk mengambil buah di pohon, mereka melakukan lompatan ya. Mempertahankan diri untuk apa juga? Untuk melindungi diri, melindungi keluarga, melindungi sukunya dari serangan suku lain ya. Karena manusia purba kan berkelompok, ada di wilayah tertentu. Ketika mereka diserang, mereka mempertahankan dengan cara berlari ya, mengejar musuh. Nah, itu kan melakukan olahraga, mereka kan melakukan lari namanya juga kan. Nah, di situ sudah disebut sebagai olahraga ya. Mereka di situ mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Mengembangkan tadi di sini bisa juga mereka melakukan jalan ya, mengembangkan hidupnya jalan, melakukan cocok tanam. Kan mereka akan melakukan cocok tanam dengan berjalan kaki, dengan ke ladang. Mereka kan bercocok tanam juga kan. Kemudian mereka berlari mengejar hewan buruan
ya, yang tadi ya. Kemudian melompat, mengambil buah-buahan di atas pohon. Nah, itu semua merupakan satu olahraga. Kemudian mereka menggunakannya juga menggunakan olahraga atletik itu untuk menyelamatkan diri dari gangguan alam sekitarnya. Misalkan ada bencana, ya, gangguan alam, maksudnya tadi ya, bencana. Misalkan bencana Gunung Merapi meletus, mereka bisa melarikan diri. Nah, melakukan lari juga artinya kan, lari, ada larinya di situ. Atau mereka diserang bencana banjir, ya, banjir, mereka juga melakukan lari. Ketika banjir akan datang, mereka lari ke atas gunung untuk menyelamatkan diri. Ketika diserang hewan buas, mereka akan melakukan lari penyelamatan diri, ya. Atau mereka juga mungkin yang menyerang balik hewan buas tersebut secara berkelompok, ya, maka itu dilakukan dengan jalan maupun berlari ataupun melompat. Nah, itu tadi mengapa olahraga atletik disebut dengan olahraga yang sudah diterapkan pada manusia zaman purba. Karena olahraga atletik itu terdiri dari jalan, lari, lompat, dan lempar, ya. Lempar itu ya bisa digunakan untuk melempar lembing, ya, melempar tombak ke hewan buruan untuk mengembangkan hidupnya atau menyelamatkan dari hewan buas, ya. Itu dia kan. Kemudian saya lanjutkan ya. Pada tahun 390 sebelum Masehi, pembinaan suatu bangsa dipusatkan pada peningkatan kekuatan fisik, mengutamakan pertumbuhan menuju bentuk tubuh yang harmonis dan serasi melalui perpaduan kegiatan gimnastik, gramaika, dan musika. Maksudnya di sini gimnastik sudah mulai ada gerakan lain ya, senam. Gimnastik ini senam maksudnya. Senam menggunakan bahasa tubuh dengan musik, ya. Ini bahasa maksudnya ini, gramaika. Senam menggunakan bahasa tubuh dengan musik. Namun kita tidak usah menerapkan, ya, tidak perlu menerapkan ini karena ada sesuatu yang haram di sini kan, yaitu musik. Kemudian kegiatan atletik, ya, ini salah ini ya, salah ketik ini. Sebenarnya ini atletik. Kegiatan atletik meliputi gerakan lari, lompat, lempar, lembing, lempar cakram, dan gulat. Kelima gerakan tersebut dilakukan oleh kaum muda untuk meningkatkan atau membangun kekuatan dan membentuk tubuh yang perkasa. Olahraga atletik terdapat di zaman Yunani yang dipopulerkan oleh Iccius dan Herodicus pada abad keempat. Pada masa tersebut, kelima macam cabang kegiatan dikenal sebagai olahraga pentatlon yang berarti 5. Pentatlon ini lari, lompat, lempar cakram, dan gulat. Nah, itu olahraga pentatlon di zaman Yunani dulu. Sehingga setiap perlombaan selalu menggunakan istilah pentatlon yang berarti 5. Maksudnya adalah setiap peserta wajib mengikuti kelima macam perlombaan. Ya, perlombaan yang tadi ya, yang 5 ini ya. Lari, lompat, lempar cakram, gulat. Homeros adalah seorang pujangga Yunani yang mencatat sejarah atletik pertama di dunia. Salah satu catatan yang menjadi pegangan adalah olahraga atletik sudah dilakukan oleh semua orang pada zaman purba sekitar 100 tahun sebelum Masehi, ya. Antum udah lahir belum itu? 100 tahun sebelum Masehi belum ya? Nah, nenek kita, uyut kita pun belum lahir di situ kan? Udah lama kali olahraga atletik ini. Bahkan sebelum negara Indonesia ada, bahkan sebelum semua negara yang ada di dunia ini belum ada, olahraga atletik sudah ada. Nah, karena sudah ada di zaman purba. Sebelum ada negara-negara kita, ya, negara-negara di dunia sudah ada olahraga atletik. Namun di sini saya jelaskan ya, bukan berarti zaman purba ini manusia purba yang ada ya. Sebenarnya ini kalau zaman purba Ustadz ambil kesimpulan di sini adalah zaman di mana manusia belum memiliki
bangsa ya, satu sama lain ya. Belum ada Spanyol, belum ada Amerika, belum ada Australia. Nah, itu zaman purba ya. Di situ. Bahkan kalau kita Ustaz simpulkan, sejak zaman Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam kan sudah pasti bisa berlari, dia sudah bisa berjalan, ataupun sudah bisa melompat ya, sudah bisa, karena Nabi Adam sama seperti kita, merupakan manusia kan, karena kita cucu keturunan Nabi Adam juga kan. Nah, berarti sebenarnya buku ini kita simpulkan dari buku ini bahwa olahraga itu sudah ada sejak ada Nabi Adam. Nah, itu dia. Nabi Adam dan anak cucu keturunannya sudah melakukan olahraga atletik ya. Nah, itu dia. Kemudian olahraga atletik sudah diperlombakan oleh masyarakat Yunani sejak Olimpiade kuno. Sebelumnya masyarakat Yunani yang terdiri dari berbagai suku dan sering terjadi peperangan antar suku. Nah ya, pada ini sudah ada bangsa Yunani di sini. Yunani, Romawi, Persia ya, sudah ada sejak zaman olahraga atletik di sini ya, di zaman Yunani, di negara Yunani. Yunani kan sebuah negara ini ya. Nah, sebelumnya masyarakat Yunani terdiri dari berbagai suku dan sering terjadi peperangan antar suku. Dengan adanya Olimpiade kuno, maka peperangan antar suku semakin jarang. Nah, itu dia. Hal ini dikarenakan masing-masing suku mempersiapkan atlet-atletnya yang akan diterjunkan dalam kegiatan Olimpiade kuno tersebut. Tempat arena perlombaan di mana para atlet akan berlomba dan daerahnya dikelilingi oleh tembok yang kuat. Tempat tersebut dinamakan palaestra. Selain bertujuan untuk perdamaian antar suku, di Olimpiade juga bertujuan untuk upacara keagamaan, yaitu menyembah dewa orang Yunani ya, menyembah dewa orang Yunani yaitu Zeus. Nah, di sini mereka masih melakukan kesalahan apa kalau di syariat Islam? Melakukan kesalahan yaitu dosa kesyirikan ya, dosa yang paling besar nih kalau menurut agama kita ini. Nah, menurut agama Islam ini salah ya, menyembah dewa orang Yunani yaitu Zeus. Kalau kita berolahraga niatnya apa? Untuk menyehatkan tubuh ya, agar bisa beribadah, itu dihitung ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka dahulu melakukan olahraga untuk keagamaan, yaitu menyembah dewa orang Yunani yaitu Zeus. Nah, ini tidak ada nih ya. Dewa Zeus ini tidak ada nih. Ini hanya hayalan mereka saja. Hayalan orang-orang Yunani ya. Itu dia. Makanya kalau antum tahu obor Olimpiade ya, obor Olimpiade pernah lihat anak-anak Ustadz kan? Nah, itu sebenarnya untuk pengagungan ini dewa Zeus. Pada saat ada kejuaraan di Yunani dahulu, itu obornya sama. Ketika di keadaan kejuaraan, obor itu dihidupkan dengan api melalui dipanah kan. Panahnya jatuh ke obor raksasa itu, kemudian menyala apinya ya, sampai sekarang itu dilakukan. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya itu untuk mengagungkan dewa Zeus ya. Nah, itu tidak perlu kita ikuti yang seperti itu ya. Nah, kita berolahraga gunanya untuk menjadi muslim yang kuat ya, yang kuat untuk beramal dan beribadah. Kemudian macam-macam perlombaan yang dilaksanakan dalam Olimpiade kuno adalah ya, yaitu pertama lomba lari, pentatlon. Nah, pentatlon tadi udah tahu antum kan? Yang 5 tadi ya, lari, lompat jauh, lempar lembing, lempar cakram, sama gulat ya. Gulat. Nah, kemudian lari cepat, lompat jauh, lempar cakram, lempar lembing, gulat. Nah, ini dia ya, baru parkration. Nah, ini Ustaz, parkration ini
Ustadz cari di Google atau di buku belum tahu Ustadz ini artinya apa. Nanti Ustadz cari ya, arti parkration ini apa. Nah, kemudian antum kalau tahu WA Ustadz. Kalau antum tahu nanti arti parkration ini apa, antum dapat. Ini bukan tugas sih, tapi kalau tahu antum ini olahraga apa, benar jawabannya, kirim ke WA Ustadz. Nanti Ustadz beri nilai bonus untuk antum kalau antum tahunya ini ya. Arti parkration. Nah ini coba cari tahu artinya ini apa. Parkration. Atau mungkin parkur ya. Ustadz kurang tahu juga ini ya. Ustadz masih kurang tahu ini artinya ini. Ilmu Ustadz masih belum. Waktu Ustadz kuliah S2 pun Ustadz belum tahu, nggak ada dijelaskan arti parkration ini apa. Kemudian selanjutnya adalah tinju. Nah, tinju ini olahraga tinju ya, antum tahu tinju kan? Ini salah satu olahraga yang diharamkan di syariat Islam karena bisa menyebabkan cedera yang bisa menghilangkan nyawa ya. Bela diri boleh, tapi dia tidak boleh sampai menghilangkan nyawa. Misalkan silat, ya, karate, dia sasarannya tidak kepala. Kalau kepala kan fatal ya, bisa meninggal di tempat orang ini kalau tinju ini. Nah, kemudian yang ke-10 pacuan kereta kuda. Nah, pacuan kereta kuda sudah tahu lah antum ya, pacuan kereta kuda ini ya. Nah ini olahraga yang diperlombakan pada zaman Olimpiade kuno. Sekarang tidak ada lagi pacuan kereta kuda. Mungkin berkuda yang ada tapi tidak pakai kereta ya. Kemudian juara perlombaan pentathlon yang tadi ini ya, dinobatkan menjadi Raja Olimpiade kuno dan diarak keliling kota yang disambut oleh masyarakatnya yang mengeluh-elukan kedatangan sang juara Olimpiade. Dengan selalu diadakannya pesta Olimpiade, maka masyarakat Yunani termotivasi untuk selalu giat berlatih, terutama kaum mudanya, dan ini memberikan pengaruh positif bagi ketahanan bangsa ya. Jadi suatu bangsa itu mau dia bangsa apapun dimanapun pasti menyarankan atau memberikan pendidikan jasmani ya, pendidikan olahraga kepada masyarakatnya di negara manapun ya kan. Nah, pasti ada di tiap sekolahnya ada pendidikan jasmaninya. Mau dia negara di Timur Tengah sana, daerah di Arab ya, di Eropa, di kita di Asia ya, ada dia memotivasi pemerintahnya untuk selalu giat berlatih olahraga agar sehat ya, bangsanya sehat. Ketika bangsanya sehat, masyarakatnya sehat, maka biaya pengeluaran untuk kesehatan, dana kesehatan akan berkurang ya. Jadi bangsa itu bisa semakin maju ya, rakyat-rakyatnya pun semakin produktif, bisa bekerja ya, tidak mengharapkan dari pemerintah aja. Kalau sakit semua kita pasti akan berharap kepada pemerintah. Seperti saat ini kan banyak yang terkena COVID-19. Jadi antum lihat sendiri banyak kena COVID-19, negara terpuruk ya. Kalau masyarakat tidak sehat, negara terpuruk. Negara akan memberi banyak bantuan, sementara negara sedikit mendapat masukan dana dari masyarakatnya ya, dari para pekerja-pekerjanya. Nah itu dia. Maka dari itu kesehatan itu sangat penting untuk ketahanan bangsa. Kini atletik sudah merupakan salah satu sarana untuk pendidikan jasmani dalam upaya meningkatkan kemampuan biomotorik, misalnya kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, koordinasi, dan sebagainya. Merupakan aktivitas jasmani yang terdiri dari gerakan-gerakan dasar yang dinamis dan harmonis, yaitu jalan, lari, lompat, lempar. Bila dilihat dari arti atau istilah atletik yang berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu atlon atau atlum yang berarti lomba. Atletik ini artinya lomba ya, atau perlombaan pertandingan. Amerika dan sebagian di Eropa dan Asia sering memakai istilah kata atletik dengan track and field. Track and field ya, ini artinya track and field. Kemudian Jerman memakai kata Leichtathletik, di Belanda dengan atletik. Nah itu dia. Nah ini sedikit sejarah tadi ya Ustaz sampaikan tentang sejarah atletik.
Kemudian pembelajaran atletik melalui aktivitas lari jarak pendek. Nah, ini dia pembelajarannya. Pembelajaran atletik agar kita bisa menguasai lari jarak pendek. Ini dia ya cara-caranya. Nanti antum bisa baca sendiri nanti ya. Ini dia cara-caranya. Yang pertama, gerak spesifik gerakan kaki ya. Ini dia. Nah, bisa antum baca nanti di sini ya. Kaki melangkah selebar dan secepat mungkin. Kaki belakang saat menolak lari dari tanah harus tertendang lurus dengan cepat. Lutut ditekuk secara wajar agar paha mudah terayun ke depan. Pendaratan kaki pada tanah menggunakan ujung telapak kaki dengan lutut agak menekuk. Yang kedua, gerak spesifik gerakan ayunan lengan. Lengan diayun ke depan atas sebatas hidung. Sikut ditekuk kurang lebih membentuk sudut 90 derajat. Gerak spesifik badan. Saat lari rileks dengan kepala segaris punggung, pandangan ke depan, badan condong ke depan ya. Ini Afwan saat tutup di sini wajahnya ya. Nah. Nih, di sini gerak spesifik atau ini spesifik dasar ya maksudnya ya. Gerak spesifik atau dasar start jongkok. Nah, ini dia. Ini ya, papan tolakannya ya. Ini pada saat aba-aba bersedia, siap, angkat paha ya atau pinggang angkat ke atas. Kemudian ya lari ya. Bersedia tahap awal, baru siap, angkat paha atau pinggang ke atas, tangan lurus. Kemudian ya lari ya, 3 dia babanya. Ya, kalau di olimpiade atau kejuaraan dunia ini pistol biasanya nih ya, dibunyikan pistol tanpa peluru ya. Bukan ya, tapi di pistol. Bersedia siap, pakai pistol. Dar ya, gitu dia ya. Setelah bunyi pistol atau ya lari. Nah, ini dia tadi. Pada saat aba-aba bersedia, posisi jongkok dengan lutut kaki belakang menempel pada tanah ya, di lintasan atau lintasan trek. Kedua lengan dengan telunjuk dan ibu jari siap menyangga berat badan dengan posisi kedua lengan selebar bahu. Kemudian pada aba-aba siap atau set ya. Afwan, ini tadi aba-aba bersedia ya. Ini on your marks maksudnya di belakang garis ya, di belakang tanda. Kemudian aba-aba siap atau set, lutut yang menempel pada tanah atau lintasan trek diangkat bersamaan lutut kaki depan. Posisi pinggul lebih tinggi dari bahu dan kepala agak menunduk rileks. Kemudian pada saat aba-aba ya atau go bunyi tembakan pistol ya, dorongkan kaki depan pada start block. Ya, dorongkan kaki depan pada start block. Kaki depan ini tadi nih. Afwan. Nih. Ini dia kaki depan. Nih, yang mendorong ya, kaki kiri nih, yang kekuatan kaki kiri dia nih ya. Sebenarnya bebas, ini bisa di setel ya. Kalau kaki antum yang kanan lebih kuat, kanan ini depan, yang kiri di belakang. Kalau dia ini yang kuat pada gambar ini kaki kiri. Kaki kiri yang kuat, kaki kiri yang mendorong. Ya, kaki kanannya bergerak. Yang mendorong dia kedua maksudnya yang kedua menolak ya. Yang pertama menolak
adalah yang bukan mendorong. Kalau mendorong dia yang kedua. Nah, ini yang pertama, lihat. Nah, dia ini kan tidak mendorong ini ke kanan. Maka dia pertama yang lepas dari tolakan. Sedangkan yang mendorong dia terakhir lepas dari tolakan ya. Nah, itu dia. Ya, pada babaya atau go tadi, dorongkan kaki ke depan. Pada start block, kaki belakang digerakkan ke depan dalam keadaan lutut tertekuk atau lutut diangkat ke depan atas. Pada saat finish ya, ini ya. Pada saat finish, tahap-tahapannya ya. Ini dia. Berlari secepatnya melalui garis finish tanpa mengubah sikap lari. Makin cepat, makin ke garis finish makin cepat ya, jangan makin dilambatkan. Dan pada saat lari cepat ini tidak boleh mengambil napas ya, ditahan napas. Nah, ini namanya istilahnya kalau di olahraga menggunakan pernapasan anaerobik ya. Dia sekali ambil napas sebelum berlari, pada saat berlari tahan napas ya. Tidak menggunakan napas, dia istilahnya anaerobik. Kemudian yang kedua, membusungkan dada ke depan, kedua lengan ditarik ke belakang. Nah, ini lihat, dadanya dibusungkan kan, nih, kedua lengan ditarik ke belakang. Busung ini dihitung ya. Misalkan yang satu berlari hanya kakinya saja yang masuk, yang ini berlari dadanya dibusungkan. Dadanya sudah melewati garis, maka yang menang adalah kaki dan dada yang sudah dibusungkan, yang sudah melewati garis. Sedangkan kalau kaki saja itu kalah. Nah, makanya berguna nih kepala, dada dipertimbangkan nanti pada saat finish ini ya. Nah, kemudian menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Nah, maksudnya di antara bahu kanan atau kiri, jatuhkan ke depan. Dulu kan dicondongkan ya, dicondongkan agar melewati garis ini. Nah, itu dia. Nah, ini yang paling bawah latihannya ya. Nanti bisa antum baca sendiri, nanti Ustadz kirim materinya. Ustadz ingin menampilkan videonya ya. Video. Nah, nih antum lihat videonya ya Bang ya. Nah, ini pada saat aba-aba bersedia ya. Nah, ini belum mulai. Nah, ini dia, lari jarak pendek adalah lari berlari dengan kecepatan penuh ya. Ini keterangannya. Kemudian teknik dasar lari jarak pendek ada 3 ya, teknik start, teknik gerakan lari, dan teknik memasuki garis finish. Start yang digunakan untuk lari jarak pendek adalah start jongkok ya. Aba-abanya tadi nih ya, bersedia, siap, ya. Nih lihat pada saat aba-aba bersedia ya. Nah, antum perhatikan posisinya. Nah, bersedia, siap, angkat pinggang, mulai atau ya.
Nah, afwan ya, kalau peraganya bukan atlet profesional ya. Kalau atlet profesional tidak seperti ini ya. Masih badannya bagus. Abang ini udah agak gempal badannya. Oh, saya udah nih apa nih abang ini? Sudah mantan atlet ya mungkin ya. Karena Ustadz mencari videonya di YouTube, kalau untuk yang atlet profesional, misalkan Usain Bolt ya, Usain Bolt pelari tercepat di dunia itu ya, Usain Bolt dari Jamaika, ya dia masih memakai celana pendek, masih nampak auratnya ya. Kan kita tidak boleh menampilkan yang masih nampak auratnya ya, kakinya kelihatan, pahanya. Jadi Ustadz tampilkan video yang sederhana. Bisa Ustadz cari sebenarnya video-video yang bagus, tapi masih banyak di situ menampilkan aurat ya, penontonnya ya. Makanya Ustadz pilih yang video sederhana. Yang penting kita paham lah ya. Nah, satu lagi video Ustadz tampilkan ya. Ini dia teknik lari jarak pendek ya. Nah, ini posisinya nih. Posisi pada saat start atau aba-aba bersedia. Aba-aba kedua siap. Nah, ini pada saat siap. Tangan lurus. Wajah masih ke bawah atau melihat ke bawah ya. Namun untuk saat ini wajah ini sebaiknya ya, sebaiknya melihat ke depan ini semampu mungkin. Memang melihat ke depan untuk jarak-jarak 100 meter tidak bisa ini pada posisi seperti ini, lehernya akan sakit. Namun sebisa mungkin menghadap ke depan ya. Nah, jangan ke bawah. Nah, lihat kaki lurus ya. Nih pada saat abaya atau pesel berbunyi. Nah, ini dia sedang melakukan perlombaan mereka nih. Bersedia, siap, ya. Nah, itu ada 2 video tadi ya yang Ustadz tampilkan. Kalau videonya kurang bagus, Ustadz mohon maaf ya, karena video-video yang bagus ya, seperti Ustadz bilang tadi ya, masih banyak menampilkan aurat. Jadi Ustadz tampilkan video yang sederhana, yang penting kita paham ya. Nah, mungkin di sini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Ustadz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.